Oke, selamat datang di tutorial web programming dasar dengan saya Sulaiman Santoso, dan hari ini kita akan membahas pengenalan terhadap PHP. Jadi kalau Anda ingat di video-video awal yang kita bahas, kita telah membahas apa perbedaan antara namanya server-side script dengan client-side script. Jadi hari ini kita akan melakukan pengenalan terhadap salah satu bahasa server-side script, yaitu yang disebut sebagai PHP. PHP ini adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Ya, dia adalah sebuah bahasa yang server-side script, artinya berjalan di server. Dia bersifat open source dan tentunya free dong kalau namanya open source. Nah, jadi si file PHP ini akan berjalannya di server kita. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen mencoba untuk menjalankan di file PHP, ya, maka kita harus punya anggapannya sebuah server bohong-bohongan. Nah, disinilah gunanya kita menginstal yang namanya XAMPP. Jadi XAMPP ini adalah sebuah development environment, ya, yang dalamnya mencakup beberapa banyak software. Kalau Anda bingung, anggapannya begini aja deh, yang namanya XAMPP ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah server bohong-bohongan. Mungkin seperti yang kemarin kita lakukan di live server, tapi kali ini adalah bisa untuk PHP. Ya. Dengan XAMPP ini kita punya sebuah server bohong-bohongan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi kita. Saya bisa jalankan XAMPP-nya. Nah, Anda tinggal double klik saja ke shortcut XAMPP yang Anda miliki ya, untuk membuka control panelnya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa banyak modul yang terdapat dalam XAMPP. Untuk hari ini yang kita gunakan hanya adalah Apache. Jadi Apache ini adalah si server bohong-bohongan yang dimiliki oleh XAMPP itu. Nah, kalau sekarang saya jalankan Apache server saya jalankan, si server ini akan terbuka di dalam port yang ini, yaitu di port yang 8081. Nah, kalau misalkan kita lihat Apache ini runningnya di port 8081, maka kita bisa akses si server tersebut dengan cara kita ketikkan localhost 8081. Maka kita bisa masuk ke XAMPP dashboard seperti ini. Itu artinya XAMPP kita udah jalan, kita sudah seakan-akan masuk ke sebuah server baru yang namanya localhost 8081. Gitu ya. Nah, si file ini akan tersimpan di folder XAMPP kita /htdocs. Ini adalah folder XAMPP saya. Saya menginstal XAMPP-nya di sini, begitu ya. Nah, kita punya di sini folder yang namanya htdocs, yang kalau kita double klik, dia akan isinya seperti ini. Ya, mungkin akan berbeda sedikit dengan yang kalian punya, begitu ya. Di sini dia punya index.php yang kita barusan lihat, itu yang kita tampilkan. Dari sini, kalau misalkan kita pengen mengembangkan perangkat lunak PHP di sini, di dalam server XAMPP kita taruh si filenya itu di dalam sini. Oke, nah sekarang saya akan membuat sebuah folder baru untuk kita bisa mengembangkan aplikasinya. Kita pakai contoh-contohnya, kita bikin sebuah folder baru, kita kasih nama foldernya PHP tutorial. Oke, nah sekarang kita akan buka PHP tutorial ini di VS Code kita. Nah, kita akan mulai VS Code seperti ini. Saya akan tambahkan open folder. Di sini saya akan pilih PHP tutorial. Ya. Saya akan pilih PHP tutorial di sini, select folder, dan kita akan membuka si folder itu di dalam VS Code kita yang masih kosong tentunya ya. Sekarang kita akan buat sebuah file baru. Nah, kalau HTML extensionnya adalah .html filenya ya, maka kalau PHP itu extensionnya adalah .php gitu ya. Maka kita akan buat sebuah file baru namanya contoh.php. Nah, ini adalah file kita, contoh.php, masih kosong sekali ya. Nah, di sini setiap code PHP, saya tunjukkan saja. Setiap code PHP itu dimulai dengan sebuah tanda kutip begini, dan PHP, begitu, dan diakhiri dengan sebuah tanda tanya huruf besar. Nah, ini di dalam sini, yang di dalam sini adalah sebuah code PHP. Oke, kita akan coba aja ya. Di sini saya akan jalankan sebuah perintah di dalam PHP untuk menulis pada HTML. Kita tulis echo hello PHP. Oke. Nah, kalau kita pengen menjalankan file ini, file contoh PHP di PHP tutorial ini, di dalam browser kita ini, kita akan hapus saja dashboardnya. Kita akan tulis PHP tutorial /contoh.php. Karena PHP tutorial ini adalah foldernya dan contoh PHP adalah filenya.
Dan kita bisa lihat di sini kita punya sebuah tulisan Hello PHP. Dan kalau misalkan kita view page source-nya, kita inspect elemen aja ya. Maka kita bisa lihat di sini tidak ada yang lain, cuma ada HTML, head, body, dan hello PHP begitu ya. Si echo-nya sendiri tidak keluar. Kok tidak ada tulisan echo di sini gitu ya. Kalau kurang jelas saya perbesar sedikit. Di sini tidak ada tulisan echo sama sekali karena tulisan echo-nya itu diproses di server. Jadi si server itu akan menjalankan perintah apapun yang di dalam script PHP kita. Dan hasilnya itu baru akan diberikan kepada usernya. Nah, sebelum kita maju lagi, sebuah file PHP juga bisa kita modifikasi atau kita gabungkan dengan sebuah file HTML. Jadi kita bisa aja punya sebuah HTML, ya. Kita bisa punya sebuah HTML yang di dalamnya ada script PHP begini. Ini sama aja. Seperti ini ya. Oke, kalau saya refresh, kita lihat keluarnya something. Nah, PHP sendiri sebenarnya punya banyak sekali fitur-fitur, punya banyak sekali sintaks-sintaks atau cara penulisan bisa kita gunakan. Contohnya pengulangan, bisa ada variabel, bisa ada function, dan lain-lain. Tapi karena di sini kita hanya akan pengenalan dari PHP, maka kita tidak akan membahas banyak tentang hal itu. Saya hanya akan memperkenalkan sebagian-sebagian saja. Saya hanya akan memperkenalkan beberapa konsep-konsep dasar saja. Jadi di sini echo itu adalah untuk menampilkan sesuatu ke HTML. Jadi perhatikan bahwa echo ini bukan menampilkan sesuatu ke user, tapi echo ini adalah menampilkan sesuatunya ke dalam HTML-nya. Nah, HTML-nya baru kemudian nanti akan diberikan pada user. Jadi contohnya misalkan di sini saya mau echo ya. Saya mau echo misalkan dalam sini, bisa. Kita di dalam PHP ya, jangan lupa ya. Misalkan di sini saya mau echo lain, misalkan di sini saya mau echo sebuah HR. Maka kita bisa lihat di sini kalau kita refresh, kita akan punya dua buah garis HR. Gitu. Jadi kita bisa menuliskan ke dalam HTML. Dan di sini kita bisa lihat ada HR, something HR. Dan sebenarnya juga kita bisa punya multiple tag PHP di dalam satu buah file. Misalkan di sini saya mau tambah HR-nya di luar gitu ya. Kita akan pasangkan misalkan di sini si something-nya saya copy aja ya ke sini. Oke. Kita refresh, kita lihat hasilnya tidak akan ada perbedaan. Jadi kita bisa pasang si tag PHP ini dimanapun di dalam HTML kita. Kalau kita pengen seluruh HTML ditulis menggunakan PHP juga boleh. Jadi kalau misalnya kita pengen echo HTML-nya, echo body-nya, echo yang lain-lain juga boleh. Nah ini contoh aja ya. Kalau misalnya kita menggunakan HTML ya, kita bisa melakukan sesuatu yang seperti ini nih. Misalkan OL gitu ya. Di dalamnya kita bisa pasang. Ini adalah sebuah sintaks PHP ya, tapi nanti tidak perlu tahu dulu untuk saat ini gunanya buat apa. Ya. Nanti kita akan belajar ini lebih lanjut kalau misalkan Anda mau belajar PHP lanjut. Gitu ya. Kita masukkan echo-nya di dalam sini dan kita kasih dia sebuah LI. Kita kasih dot, i, dot lagi dengan LI. Ini kalau kita jalankan si perintah ini, apapun artinya, kita akan menghasilkan sebuah ordered list dari 1 sampai 10. Nah, di sini kalau Anda perhatikan tidak ada perintah for, tidak ada dolar-dolaran, tidak ada apapun di sini, ya. Hasilnya langsung aja seperti ini, hasil HTML-nya begitu ya. Hasil HTML sudah langsung cuman sekedar tulis LI, dan LI begitu. Ya. Tidak ada echo-nya, tidak ada for-nya, tidak ada kurung buka, tidak ada kurung tutup. Karena semua ini berjalannya di server. Setelah jadi, si HTML-nya barulah diberikan pada kita. Maka perintah echo di sini, perintah for di sini juga tidak akan dijalankan di klien. Jadi klien tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya menerima apapun yang diberikan oleh server.
Nah, untuk sintaks-sintaks dari PHP yang lainnya, tenang saja nanti kalian akan pelajari kalau kalian mempelajari PHP lebih lanjut. Tapi kali ini yang kita mau belajar adalah bagaimana caranya kita bisa menggunakan HTML form dan kita bisa mengambil data dari HTML form ke page yang lain. Oke? Jadi saya akan hapus saja. Kita akan buat sebuah form. Nah, kalau form itu kan ada dua ya, ada get, ada post ya, kita sudah bahas ya. Kita akan menggunakan form yang get dulu aja. Jadi kita akan terus get, begitu. Kemudian kita tab. Oke, jadi kita punya sebuah form dengan method get. Oke. Nah, di dalam form ini saya akan menyimpan sebuah input type text, gitu ya, dengan nama text nama. Di sini ID-nya adalah text nama juga. Kita akan kasih dia nama please, begitu. Kita kasih HR. Kemudian di sini kita akan kasih sebuah input submit. Gitu ya. Input submit ini adalah kirim data. Kita kasih name ini adalah button kirim. Oke. Nah, kita punya sebuah form sederhana dengan sebuah name dan sebuah submit data dengan button kirim di sini. Jadi kita akan mengirimkan dulu, sekarang form action ini kita akan isi dulu dengan sebuah page baru. Kita akan kasih nama page baru ini adalah contoh2.php gitu ya. Nah, kita akan buat contoh2 PHP-nya. Kita akan build file new dan kita akan kasih contoh2.php. Oke. Dari sini kita akan langsung aja PHP. Nah, kalau misalkan kita mengirimkan datanya dari file 1, kalau ini berarti kan sekarang kalau kita pencet button kirim nih, dia akan mengirimkan semua form ini ke contoh2.php dengan metode get. Nah, kalau misalkan kita mengirimkan data dari sini, dari contoh.php, dan kita pengen terima di dalam contoh2.php, maka nerimanya itu akan tergantung dari kirimnya pakai apa. Begitu ya. Kalau kirimnya pakai get, terimanya pakai get. Kalau kirimnya pakai post, terimanya pakai post. Maka di sini, di dalam contoh2.php, kita bisa menampilkan atau bisa mengambil data yang kita kirimkan barusan dari contoh PHP. Caranya adalah menggunakan sebuah variabel global. Jadi di dalam PHP kita punya dua buah variabel global, yaitu yang namanya $get sama $post. Nah, di sini saya akan menampilkan saja apa sih isi dari $get saya. Saya akan print, ada print R namanya, yaitu $_get. Oke. Jadi kita cuma hanya akan nge-print. Jadi print R ini sebenarnya adalah sebuah perintah untuk memprint array di dalam PHP. Ya. Jadi kalau tadi echo itu adalah buat print satu baris, gitu. Atau print sesuatu lah. Oke, di sini saya hanya akan print $get saya. Oke. Kita akan refresh PHP tutorial saya. Nah, kita akan kirim nama, misalkan namanya adalah Tetsuo, misalkan. Saya akan kirim data. Maka kita lihat di dalam page yang kedua ini, contoh2.php, kita lihat si alamat ini sudah bertambah dengan tanda tanya txt nama sama dengan Tetsuo dan button kirim sama dengan kirim data. Ini karena kita menggunakan metode get. Seperti yang Anda ingat, metode get itu akan meng-append semua isi form saya ke dalam URL-nya. Nah, itu artinya data yang bisa kita kirim itu terbatas dan kelihatan oleh user. Nah, kalau begitu, kapan kita bisa pakai si metode get ini kalau bisa gitu? Apakah ada gunanya? Oh, ada. Dengan menggunakan si metode get ini, karena si variabelnya ada di atas, kita bisa bookmark. Dan kalau kita misalkan masuk lagi ke page yang sama, kita bisa langsung masuk ke page yang sudah sesuai dengan apa yang kita pengen. Tapi ingat bahwa itu jangan kita menggunakan $get kalau misalkan kita ada data-data yang penting, data-data yang confidential, jangan taruh pakai metode yang get. Tapi menggunakan metode yang post. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa kita mengirimkan, tadi kita punya dua buah komponen dalam form, yaitu sebuah button kirim, dan sebuah txt nama. Kita lihat txt nama ini isinya Tetsuo, sedangkan button kirim ini isinya adalah kirim data. Nah, berarti kalau kita sudah punya di dalam array $get ini, dari $get ini adalah sebuah array itu adalah sebuah kumpulan data ya.
Berarti kita bisa ambilnya menggunakan namanya, yaitu teks dan nama atau button kirim. Jadi contohnya di sini saya bisa set, misalkan kalau saya mau echo di sini, echo adalah pakai H1 ya. Kita pakai H1 aja deh biar keren, H1 gitu. Di dalamnya saya akan pisahkan menggunakan titik. Ya. Titik itu dalam untuk menyambungkan antara teks dengan teks ya. Kita akan panggil $get di sini dan kita akan masukkan di dalamnya adalah txt nama. Oke. Semua perintah di PHP diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau Anda perhatikan tadi setiap kali saya beresin satu buah kalimat, saya akan kasih titik koma di ujungnya. Oke. Kalau saya refresh lagi, Anda bisa lihat sekarang Tetsuo ini keluar menggunakan H1 di sini. Ya. Teks dan nama dan Tetsuo button kirim. Oke, sekarang kita back lagi ke yang awal. Nah, di sini kita mau tambahkan satu buah lagi input type. Kita kasih input type submit. Kedua. Jadi kita punya dua nih. Dua submitnya. Yang satu adalah kirim nama. Satu lagi adalah kirim nama 2. Gitu ya. Name adalah misalkan button kirim 2. Oke. Jadi kita punya sekarang dua buah button submit. Oke. Nah, perhatikan kalau sekarang saya jalankan si file ini. Kalau saya kliknya dikirim nama, maka yang terkirim ke contoh 2 adalah si teks dan nama dan button kirim. Tapi kalau saya kirim nama 2, maka kita bisa dapatnya adalah teks dan nama dan button kirim 2. Jadi kita bisa dapatkan button submitnya mau yang mana gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan misalkan kalau misalnya kita punya yang ini buat add data, ini buat delete data misalkan seperti itu ya. Contoh aja nih ya biar kelihatan ya. Contoh aja. Misalkan ini buat tambah data. Kita bisa kasih dengan hapus data di sini. Dan kita bisa ganti misalnya button add. Ini bisa kita ganti dengan button delete misalkan. Maka sekarang kalau saya refresh, nah kalau misalnya tambah data, kita bisa dapatkan, oh ini lewat tambah data nih, ternyata button add. Kita diklik, kita barusan ngeklik button add. Dan kalau hapus data berarti, oh barusan kita baru ngeklik button del. Nah dengan begini kita bisa tambahkan misalnya contoh 2 di sini. Kita bisa begini, kita bisa lakukan if. Dan if itu adalah sebuah perintah buat percabangan. Jadi kita mau ngecek apakah sesuatu itu benar atau salah. Kita pakai sebuah perintah isEd. IsEd itu menyatakan apakah si variabel ini ada atau enggak di dalam sebuah array, jadi misalkan dalam sebuah variabel. Kita menyatakan apakah variabel itu ada atau enggak gitu. Di sini ada $get, kita akan kasih button add ya. Nah, kita misalkan kasih echo. Gitu ya, kita kasih echo /1 /1. Nah, di sini juga kita bisa kasih else. Berarti kalau misalnya yang lain, kita akan echo. Karena di sini cuma ada 2, ya kita echo aja delete data. Gitu ya. Nah sekali lagi, Anda nggak perlu khawatir tentang if-nya itu apa, terus tadi yang for itu apa, nggak usah khawatir. Yang penting kalian bisa pakai dulu aja gitu ya. Jadi saya cuma akan menjelaskan sedikit seperti apa. Jadi di sini kalau misalkan kita refresh lagi dan saya klik tambah data, dia akan tambah add data. Kalau saya back, kemudian saya klik hapus data, kita akan dapat delete data. Seperti itu ya. Jadi dengan begini, kalau misalkan kita punya banyak nih, misalkan kita punya selain nama, kita punya yang lain. Kita punya nama, kita punya di sini, misalkan select. Di dalam select kita punya nama CMB, misalkan combo box ya. Saya biasakan menggunakan namanya depannya 3 huruf pertama itu adalah buat tipenya apa gitu. Combo box misalkan kerjaan, ID CMB kerjaan. Di dalam select ini saya mau kasih optionnya. Optionnya itu value-nya misalkan adalah 1. Kita akan kasih assassin, misalkan seperti itu. Kita akan copy aja.
Di sini kita kasih value 2, value 3, value 4. Ini misalkan kerjanya makan, ini kerjanya tidur, ini kerjanya nonton. Oke. Nah, kalau kita punya combo box seperti ini, kita juga akan dapatkan, misalkan di dalam sini, kalau kita refresh ya, kita akan dapatkan, oh kita punya sebuah combo box di sini. Makan, misalkan tidur, atau nonton. Dan kalau misalkan kita tambah data di sini, kita kirim ke sebelah ya, kita akan dapatkan teks dan nama isinya Tetsuo, CMB kerjaan isinya 4. Nah, 4 ini adalah value-nya, jadi bukan teksnya, tapi value-nya yang kita kirimkan. Gitu ya. Jadi untuk masing-masing input type, untuk masing-masing daripada HTML tag form yang kita sudah pelajari kemarin di video sebelumnya, maka setiap ini akan punya mengirimkannya apa gitu ya. Nah, biasanya ngirimnya itu akan sesuai dengan value-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita punya select, maka value-nya di sini. Kalau misalnya nanti kita punya radio group, misalnya radio button, maka radio button kan masing-masing punya value. Nah, value-nya itu adalah yang dikliknya itu apa. Misalkan di sini ya, akan kasih sebuah pilihan gender, misalkan gitu. Kalau kita kasih input radio, oke. Nah, ini adalah radio pria, gitu ya. Nah, gender ya. Oke. Tambah lagi, kita copy, kita paste. Radio kedua, ID-nya ini adalah radio gender. ID-nya ini adalah pria, ini ID-nya adalah wanita. Oke. Kita bisa dapatkan di sini value-nya adalah wanita. Di sini adalah value-nya juga adalah pria. Oke. Maka sekarang kalau kita balik lagi, kita refresh, nah ini gender, ada pria, ada wanita. Misalkan kita pilih wanita, nama data, kita akan lihat kita punya radio gender adalah wanita. Jadi sesuai dengan value-nya ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa mencoba-coba untuk setiap HTML form yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, ngirim datanya ke dalam PHP-nya seperti apa dan terimanya seperti apa. Jadi semua input type itu bisa mengirimkan data ke dalam PHP. Nah, gimana cara kita ambilnya? Nah, itu menggunakan $get dan $post. Nah, tadi kan kita menggunakan $get ya. Nah, tadi kita gunakan $get supaya di sini nambah terus gitu. Nah, sekarang kalau kita pengen $post gimana caranya? Kalau kita pengen $post sebenarnya simpel aja, kita tinggal ganti ini dengan post. Gitu ya. Oh, by the way, kalau kita kirimin dengan post, ngambilnya dengan get gitu ya. Maka kalau misalkan kita kirim nih, kita udah save ya, kita refresh dulu ya di sini, refresh. Kita kirim. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang namanya undefined index. Karena $get-nya itu kosong, tidak ada $get-nya. Gitu ya, tidak ada $get. Nah, sekarang kalau misalnya kita kirim dengan post, berarti kita nerimanya di dalam contoh 2 ini. Bukan lagi $get, tapi lagi $post. Jadi sekarang kita ganti dengan menggunakan post. Jadi kalau di dalam PHP, kalau Anda lihat banyak $$ dari tadi begitu ya, bukan berarti PHP-nya matre begitu, tapi memang yang namanya variabel atau penyimpanan di dalam PHP itu ditandai dengan awalnya $. Jadi kalau $post, berarti ada sebuah variabel dengan nama _post. Kita coba lagi. Kita refresh ya. Kita refresh. Tambah data. Nah, sekarang jalan lagi. Tapi Anda perhatikan di atas ini, URL kita tidak lagi ada tambahan variabel kita apa aja. Ya. Jadi ada keuntungan, ada kekurangan dari masing-masing metode. Silakan Anda pilih metode mana yang paling tepat buat Anda. Nah, dengan begini Anda sudah bisa menginput data atau memindahkan data dari satu buah form ke form lain. Oke, bentar, lanjut lagi. Nah, sekarang kalau misalkan saya pengen mengirimkan data ke dalam form saya itu sendiri atau page saya sendiri, bisa nggak? Bisa. Caranya adalah menggunakan action-nya itu kita kosongin. Kalau action-nya kita kosongin, maka dia akan mengirim ke diri sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan si coding PHP yang tadi barusan ini. Ya.
kita bisa copy aja, pindahin ke contoh PHP, karena kita tidak lagi ngirim ke sebelah gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini setelah form, langsung HR aja. Baru di sini kita pasang PHP-nya misalkan di situ. Nah di sini kita akan hilangkan dulu si teks eksternalnya. Ya. Jadi cuma print keluar post, dan kalau add atau delete begitu ya. Kita tambahkan masih dalam satu page yang sama. Jangan lupa ini kosong ya. Nah sekarang kalau misalnya kita balik dan kita refresh, nah di sini kita lihat arraynya kosong, maka delete data. Supaya nggak keluar delete datanya, maka kita tambahkan di sini, jangan langsung delete data, tapi kalau misalkan dia is set-nya button delete, baru dia delete data. Gitu ya. Kalau ini kita harus tambahkan di dalam sini sebuah if, else is set, begitu. Nah, sekarang kita akan refresh, oke. Nah, Anda bisa lihat, sekarang tidak lagi keluar button delete atau button data, dan kita punya array yang kosong. Tapi kalau misalkan kita tambahkan datanya, dia akan masuk ke sini, array-nya isinya ini, add data. Kalau kita hapus, dia akan hasil array-nya seperti ini, dan dia ada data. Ini karena kosong, jadinya kosong ya. Nah, kalau bisa kita isi, ada. Jadi supaya ada isinya begitu ya, kita akan kasih salah satunya, dikasih cek aja. Oke, sekian tentang pengenalan penggunaan PHP di dalam HTML dasar. Jadi Anda sudah dapatkan kurang lebih PHP bisa seperti apa dan gimana cara memindahkan data dari sebuah file ke file lain menggunakan PHP. Ya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.